Di sini saya Chef dari Kandungan Zaiban dengan NIM 18103011164 akan melakukan pemeriksaan untuk stretching torticollis dan juga pemeriksaan dari tes TOS Thoracic Outlet Syndrome. Nah, langsung saja untuk pertama kita akan mempraktekkan pemeriksaan atau stretching dari kasus torticollis di muscle SCM-nya atau stenochondromastoideus. Misalkan ada gangguan di bagian problematika untuk bagian dekstra, maka kita minta pasien untuk mengulurkan atau lateral septopleksi ke arah sinistra seperti ini sampai terulur. Kemudian kita minta homolateral rotasi dan homolateral rotasi seperti ini, dan setelah itu kita minta pasien untuk ekstensikan kepalanya seperti ini. Kemudian kita palpasikan daerah SCM seperti itu untuk stretchingnya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan dari TOS. Baiklah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan dari Ross test. Nah, untuk pemeriksaan Ross test ini kita minta pasien untuk mengabduksikan tangannya 90 derajat. Kemudian kita rotasikan terlebih dahulu, kemudian kita fleksikan elbow 90 derajat. Kemudian bawa fleksi elbow ini sedikit ke belakang di bidang frontal. Kemudian minta pasien untuk menggenggam dan merenggangkan tangan, maksudnya wrist, bagian wristnya selama 3 menit. Nah, dikatakan positif jika pasien mengalami rasa dari berat, nyeri iskemik, kemudian atau kelemahan pada lengan, kemudian juga ada mati rasa atau kesemutan di bagian tangannya. Kita perhatikan juga kemungkinan dari perubahan warna saat dia menggenggam seperti itu. Baiklah, untuk tes selanjutnya itu ada Addison test. Nah, untuk Addison test kita minta pasien untuk ekstensi rotasi lateral abduksi ringan seperti ini. Kemudian kita pegang denyut nadinya di bagian radial, di sisi radialnya. Kemudian kita perhatikan detak jantungnya. Kita minta pasien untuk mendengakkan kepala, ekstensi kepala, kemudian lateral rotasi kepala seperti ini. Kemudian kita minta pasien untuk menarik nafas perlahan. Oke, kita perhatikan juga detak jantungnya. Jika ada penurunan detak jantung dan kelelahan, maka dia positif. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan Tinel test. Nah, pemeriksaan Tinel test ini kita beri ketukan di bagian rongga pergelangan tangan seperti ini. Setelah itu kita lakukan ketukan juga di balik dari telunjuk sampai ke siku. Oke, seperti ini. Kemudian dikatakan positif jika kesemutan itu ada di bagian kesemutan atau parestesia itu terasa di bagian ibu jari, telunjuk, jari tengah, kemudian juga lateral dari jari manisnya. Baiklah, untuk pemeriksaan keempat yaitu ULTT. Nah, ULTT ini ada beberapa. Yang pertama itu ada ULTT 1 atau ULTT A. Nah, posisikan kita berada dekat dengan pasien dan pasien ada di pinggir bed. Kemudian untuk gerakannya kita depresikan terlebih dahulu untuk bagian shouldernya. Kemudian kita minta abduksikan tangan pasien 90 derajat dan fleksikan tangan pasien 90 derajat. Kemudian kita minta wristnya ini kita ekstensikan. Kita tahan dengan bagian pinggul atau paha kita karena ini posisi bednya pendek, jadi kita pakai paha saja. Jangan lupa untuk depresikan dan kita perlahan-lahan sambil depresi kita ekstensikan ke bawah pelan-pelan seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah ada gangguan atau tidak, itu kita minta bagian kepala pasien itu lateral set fleksi seperti ini.
Selanjutnya ULTT 2 atau ULTT B. Pertama, kita posisikan pinggul atau paha kita di shoulder pasien. Kita dorong seperti ini. Posisikan dorong ya, daerah depresi dengan gerakan depresi. Kemudian ininya kita fleksikan. Kemudian wristnya kita ekstensikan. Tangan kita bagi di bawah, ditaruh di sela dari bagian medial atau dalamnya. Kemudian kita dorong ke bawah seperti ini. Oke. Untuk mengetahui apakah ada gangguan atau tidak, sama kita lakukan kepala pasien itu lateral surface seperti ini. Kemudian ULTT 3 atau ULTT C, sama seperti pertama, kita akan mendepresikan shouldernya terlebih dahulu dengan paha ataupun pinggul fisioterapis seperti ini. Kemudian kita fleksikan elbownya, kita bawa wristnya ke arah sini. Kemudian minta pasien untuk menggenggam seperti ini tangan kita untuk menahan di bagian elbownya dari medialnya. Kemudian kita bawa turunin ke bawah seperti ini. Dan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau tidak, minta pasien untuk lateral side fleksi seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah ULTT 4 atau ULTT B. Nah, posisikan kita berada di depan pasien seperti ini, di samping. Kemudian sama seperti gerakan sebelumnya ULTT, kita akan pasti untuk didepresikan bagian shouldernya. Dan untuk lengannya ini supaya lurus, kita tahan dengan paha ataupun pinggul kita. Kemudian kita fleksikan seperti ini. Kita bawa agak putar seperti ini. Kemudian kita pegang wristnya dengan tangan kanan dan pegang daerah shouldernya kita untuk membuat gerakan depresi. Kita bawa wristnya ke bawah seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita bawa ke arah kuping. Jangan lupa sambil di depresi bagian shouldernya. Untuk mengetahui apakah adanya gangguan atau tidak, kita minta pasien untuk lateral side fleksi seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berikut tadi adalah beberapa gerakan pemeriksaan yang sudah kita